ini katanya. Sudah mulai pelan. Kopi Tubruk Gajah. Oke, baiklah. Sebelumnya buat ibu-ibu dari Fatayat NU, ya, assalamualaikum ibu. Biar makin dekat dengan Bu Nyai, boleh merapat di tengah sini, boleh duduk ya. Berkat karunia Allah, sehingga kita bersama bisa menikmati bagaimana indahnya karunia kita. Karunia ditempatkan oleh Allah kepada kita. Sekalipun pada di siang hari kita syarat dengan kesulitan dan masyarakat, tetapi nyatanya justru berangkat dengan itu kita bisa menikmati manisnya saat kita merasa dipaksa untuk mengikuti syariatnya. Salawat salam keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap semoga kita senantiasa dapat memikul tanggung jawab ini dengan tepat dan baik. Sekalipun kita senantiasa suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah majelis sahabat yang kala itu disaksikan oleh para sahabat, Rasulullah tersenyum yang bertanya kepada Kanjeng Nabi. Padahal saat itu tidak ada satupun percakapan yang memulai. Rasulullah menjawab, wahai para sahabat, perkasa awake gede dukur jempol, sehingga pesannya adalah ia perkasa, tidak ada satupun orang yang bisa untuk mengalahkan. Tetapi kemampuan yang Allah berikan kepadanya digunakan secara tepat dan benar. Karena kecenderungannya setiap dalam melaksanakan, memerintahkan hal yang baik, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah syarat pertentangan, syarat dengan benturan, syarat ketidakakuan, syarat benturan-benturan di masyarakat. Maka nyaris apa yang diperankan oleh Syamsul Al-Ghazi adalah tidak banyak yang suka, alias ia harus berhadapan dengan orang-orang yang lebih banyak tidak suka atas apa yang menjadi perannya.
Para hadirin yang kami hormati, apa yang beliau Al-Ghazi mendakwahkan tentang kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, ternyata ia harus bisa menerima kenyataan pahit, karena sedianya beliau tidak diterima di masyarakat, melainkan ada ancaman untuk membunuh. Para hadirin, ketika masyarakat telah berkumpul bersama dan telah adanya instruksi dari seorang raja untuk membunuh secara kejam pada Syamsul Al-Ghazi, ternyata Syamsul Al-Ghazi tidak langsung dibunuh, melainkan Syamsul Al-Ghazi harus siap untuk disalib. Pada saat disalib, yang nyata-nyata tidak memiliki kemampuan untuk bergerak dan membebaskan diri, maka saat itu satu di antaranya yang dilakukan oleh mereka adalah meripate dicokel nggal siji, lidahnya ditugel, tangannya ditugel-tugel, sikile ditugel nggal setitik, yang pada waktu itu nyawa masih ada di dalam dirinya. Matur kepada Gusti Allah, Gusti, kados pundi Syamsul Al-Ghazi Gusti, piyambakipun Gusti. Tapi oleh Allah cukup didengarkan apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril. Biarkan Syamsul Al-Ghazi siap menerima itu, karena sebenarnya itulah yang akan menunjukkan bahwa kekuatan adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malaikat pun ada peduli, malaikat pun punya kasih, malaikat pun punya sayang, sekalipun adalah beda antara malaikat dengan manusia. Yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Syamsul Al-Ghazi, setelah semuanya habis, semuanya telah terurai, semuanya telah keluar dari tubuhnya, beliau ditanya oleh Allah, Syamsul Al-Ghazi, apa yang kau minta hari ini? Apakah engkau meminta agar siapapun yang telah menyakitimu untuk mereka hanguskan? Ternyata dawuhipun boten Gusti, saya tidak minta untuk mereka, kejelekan untuk mereka. Biarkan, sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang terjadi kepada diri kita bersama. Akhirnya dalam perjalanan itu, Syamsul Al-Ghazi hanya minta satu kepada Allah, wahai Allah, jika panjenengan mengizinkan kepada kulo panjenengan paringi, panjenengan kembalikan lagi kekuatan yang pernah panjenengan paringan kedhateng kulo. Akhirnya nopo? Meripat sing asale metu teko cungkunge balik malih, tangan sing asale terketok-ketok kabeh balik dewe-dewe, dan kemudian ia dikembalikan lagi kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang kami hormati, kami muliakan, yang berikutnya adalah ketika semua telah dikembalikan oleh Allah kepadanya, raganya menjadi utuh kembali, kekuatannya kembali utuh kepada dirinya, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membunuh semua siapa yang pernah menentang Allah. Salah satunya adalah dengan melalui mensakiti nabi-nabinya, termasuk Syamsul Al-Ghazi. Dibunuh semua, mereka dibunuh semua, bahkan di bumi hanguskan, tidak ada satupun yang tersisa. Padahal tadi ditarikan Gusti Allah, kon njaluk apa Syamsul? Kon njaluk apa? Apa mereka harus mati saat ini? Boten Gusti, boten. Ternyata dia menunggu waktu yang tepat untuk melakukan itu. Hingga pada akhirnya, ketika mereka telah dibunuh oleh satu-satunya orang, yaitu Syamsul Al-Ghazi. Oleh satu-satunya Syamsul Al-Ghazi. Setelah semuanya mati, beribu-ribu orang itu mati, maka dia matur nakuni Gusti Allah, Gusti, sepunten sing kathah Gusti, saya telah membunuh beribu-ribu orang Gusti,
Lalu bagaimana cara kula menebus kesalahan kula niku Gusti? Akhirnya dia diperintahkan, engkau bisa menebus kesalahanmu ini dengan cara beribadah selama 1000 bulan. Beribadah selama 1000 yang telah diperbuat olehnya, sekalipun dia dengan cara yang keji, tetapi tujuannya adalah untuk takbir dan ibarah kepada generasi-generasi setelahnya. Para mustami'in yang kami hormati, kami muliakan. Selang beberapa saat setelah Kanjeng Nabi bercerita itu, maka salah seorang sahabat yang mendengarkan tuturan Kanjeng Nabi matur, Kanjeng Nabi, punapa kaum panjenengan berkesempatan untuk mendapatkan nilai yang sama ibadah selama 1000 bulan Kanjeng Nabi? Ini merupakan sebuah pertanyaan kritis dari sahabat-sahabat agar berkesempatan untuk melakukan ibadah secara intens, secara kualitas. Khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Para sahabat, kamu tidak perlu melakukan ibadah selama 1000 bulan, tetapi tunggulah ketika Ramadan. Disitulah Allah mempersiapkan, meskipun tidak melakukan perbuatan yang sama, tetapi bernilai yang sama untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah kita raih kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita, karena sejatinya tidak ada istilah terlambat untuk kita memperbaiki diri, sekalipun terkadang kita tetap terkoyak dengan berbagai cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disinilah ada salah satu doa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, Allahumma in kunta kadabtani syaqiyan famahuni wa kutubni sa'idan. Wahai Allah, jika panjenengan telah mencatatku sebagai orang yang tidak beruntung, maka hapuskanlah itu untukku, maka gantikanlah aku untuk dijadikan hamba yang beruntung dari yang sebelumnya. Dengan dinaikkan ibadah puasa, semoga puasa kita tidak cukup menahan lapar dan dahaga, tetapi suatu saat nanti Allah akan memanggil kita sesuai dengan istilah Syawal, yang artinya adalah bulan peningkatan. Setelah Ramadan dan pasca Ramadan, tentunya kita diharapkan menjadi orang yang makin mengemuka kualitasnya di hadapan Allah, di hadapan manusia, soleh kepada Allah, juga soleh kepada hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.